Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, eh, kalau oli itu salah pilih, itu menurut teman-teman itu yang rusak duluan itu apa? Mesinnya atau dompet kita? Nah, kebanyakan orang itu bakal memilih eh, menjawab itu mesin. Tapi faktanya, yang rusak duluan itu adalah dompet kita. Kenapa? Karena sekali mesin bermasalah, overheating, gesekan berlebih, sampai kerusakan komponen, itu biayanya jauh lebih besar daripada harga oli itu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, itu banyak kasus di lapangan, teman-teman, yang menunjukkan bahwa kerusakan mesin itu bukan hanya karena mesinnya jelek atau mesinnya tua, tapi itu karena kita salah memilih pelumas. Padahal kalau kita paham cara membaca spesifikasi oli dengan benar, itu sebenarnya bisa dicegah, teman-teman. Nah, di sini dan disinilah itu peran standar SAE itu penting, teman-teman. Standar ini bukan sekedar standar angka per kemasan, tapi menjadi kunci dalam menentukan apakah sebuah pelumas itu mampu melindungi mesin di kondisi kerja yang sebenarnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai standar SAE pada pelumasan di industri perkebunan kelapa sawit sebagai dasar memilih pelumas yang tepat, efisien, dan mampu memperpanjang umur mesin. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari presentasi kami, eh, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Zulfadli Hamdi. Saya Ridwan Arifin. Saya Muhammad Tirta Maryogi. Saya Septi Anastasia Nazwa. Saya Muhammad Fulan. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Zaki Abdurrahman. Saya Mutis. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke slide eh, materinya, kawan-kawan, yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan membahas peran vital pelumas, yaitu standar pelumas memastikan performa optimal mesin perkebunan. Pelumas berkualitas melindungi komponen dari gesekan, mengurangi keausan, dan menjaga efisiensi operasional alat berat di lapangan. Yang pertama, mengurangi gesekan, mencegah gesekan langsung antar logam antar pergerakan komponen lebih halus, efisien, dan tidak membuang energi. Yang kedua, bisa digunakan untuk pendingin mesin, eh, yaitu menyerap panas yang dihasilkan dari proses pembakaran dan pergesekan. Bisa juga untuk pembersih dan yang lain-lain juga. Bisa juga untuk mencegah karat dan korosi dan penyekat sil, peredam suara, untuk mengurangi getaran juga bisa. Dan yang kedua ada dampak kesalahan pemilihan. Eh, Kesalahan pemilihan oli berdampak serius, keausan komponen meningkat, risiko operating, efisiensi turun drastis, dan umur mesin memendek. Standar SAE membantu memilih pelumas yang tepat untuk setiap aplikasi. Lanjut slide selanjutnya. Loh, slide selanjutnya. Oke, ini dampak pemilihan oli yang salah. Jika viskositas terlalu rendah, menyebabkan lapisan oli tipis sehingga terjadi keausan berlebih pada komponen mesin, kebocoran oli, dan overheating yang dapat merusak mesin secara permanen. Kondisi ini sering terjadi pada mesin perkebunan yang beroperasi dalam beban berat.
Yang kedua ada viskositas terlalu tinggi. Jika viskositas terlalu tinggi, mengakibatkan hambatan aliran oli, konsumsi bahan bakar meningkat drastis, dan kesulitan starting terutama saat pagi hari. Studi kasus menunjukkan traktor perkebunan mengalami kerusakan bearing dan piston akibat penggunaan oli tidak sesuai standar SAE, karena biasanya alat-alat perkebunan itu bekerja pada kondisi ekstrim dan pada cuaca yang tropis. Sehingga pentingnya pemilihan oli ini sangat berdampak untuk pemilihan oli ini. Oke, lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin slide selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu SAE. SAE adalah Society of Automotive Engineer yang adalah organisasi profesional yang mengembangkan standar teknik. Itu khususnya untuk kendaraan bermotor seperti mobil, truk, pesawat, dan lain-lain. Standar ini dipakai di seluruh dunia untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kompatibilitas produk teknik. Nah, awal SI ini dibuat karena industri mobil masih baru dan belum punya standar yang jelas. Awal berdirinya SI itu pada tahun 1905 didirikan di New York City di Amerika Serikat. Nah, tokoh pendiri utamanya ini ada Henry Ford sebagai pelopor industri mobil modern dan ada Andrew dan Henry Sauter. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jaki. Standar yang ada pada SAE. Baik. Pada standar SAE atau Society of Automotive Engineers telah dibuat beberapa standar di mana standar itu berfungsi untuk digunakan secara luas dalam industri otomotif untuk mengklasifikasikan kekentalan pelumas. Jadi standar ini dibuat oleh SAE berdasarkan viskositasnya. Dan pada presentasi kali ini kita akan fokus ke SAE, standar SAE J300 dan SAE J306. Pertama kita masuk ke standar SAE J300. Apa itu standar SAE J300? Jadi standar SAE J300 itu adalah standar SAE yang digunakan untuk mengklasifikasikan viskositas oli mesin atau engine oil. Di mana pada standar SAE J300 dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu monograde atau single grade dan multigrade. Pada kelompok monograde atau single grade itu difokuskan ke high temperature. Dan untuk kelompok yang kedua, winter grade atau multigrade itu difokuskan ke low winter grade atau musim dingin. Selanjutnya ada SAE J306. SAE J306 digunakan untuk klasifikasi daripada oli gardan atau oli transmisi. SAE J306 dibagi juga ke dalam dua kelompok, yaitu monograde atau single grade dan multigrade. Contoh pengaplikasiannya, SAE J300 untuk pelumasan internal mesin pelindung komponen penggerak, dan SAE J306 pelumasan roda gigi menahan beban ekstrim dan tekanan tinggi. Lanjut slide berikutnya.
Nah, bisa dilihat pada slide telah ditampilkan tabel SIJ 300 dan SIJ 306. Dan perlu diketahui SIJ 300 itu berada pada rentang angka 0W, SAE 0W sampai SAE 60. Sedangkan SIJ 306 itu mulai dari SIJ 70W sampai SIJ 250. Contohnya kita bisa ambil pada SIE 0W dan SIE 70W. Pada SIJ 300 pada SIE 0W itu pengaplikasiannya ada di pada suhu sangat rendah atau suhu dingin, bisa 0 derajat Celcius, viskositasnya rendah, jadi olinya encer. Dan pada SIJ 306 kita lihat pada SIJ 70W itu pengaplikasiannya untuk transmisi manual dan viskositasnya rendah. Angka 0 atau 70 pada SIJ 300 dan J306 tidak bisa dibandingkan langsung karena SIJ 300 dan SIJ 306 menggunakan sistem klasifikasi yang berbeda. Angka pada gear oil J306 memang lebih besar, tetapi tidak berarti viskositasnya lebih tinggi dibanding oli yang ada pada SIJ 300. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, baik. Selanjutnya itu setelah kita memahami dua standar SAE, sekarang kita akan belajar bagaimana membaca kode yang tertera pada kemasan oli dengan benar. Nah, yang pertama itu ada huruf W. W itu menandakan artinya winter. Huruf ini tuh menandakan bahwasannya oli itu sudah diuji kemampuannya di dalam suhu rendah, atau yaitu saat oli itu pertama kali dinyalakan pagi hari sebelum mesin mencapai suhu kerja normal. Nah, selanjutnya itu angka di depan itu menunjukkan performa di suhu dingin. Misalnya angka 10W atau angka 15W itu menunjukkan tingkat kekentalan oli pada kondisi suhu dingin. Nah, semakin kecil angkanya, semakin mudah oli mengalir saat mesin baru dinyalakan. Nah, ini penting karena sebagian besar keharusan komponen mesin itu justru terjadi pada detik-detik pertama setelah mesin dihidupkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah angka di belakang. Angka di belakang itu artinya itu menunjukkan performa di suhu panas. Nah, misalnya nih angka 40 pada kode 15W40 itu menunjukkan viskositas oli pada suhu operasi tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Nah, semakin besar angkanya, semakin kental oli itu kerja pada suhu tinggi. Nah, kekentalan oli ini kekentalan yang cukup pada suhu tinggi ini itu sangat penting karena lapisan pelindung oli itu tidak menipis saat mesin itu bekerja di bawah terik matahari atau di bawah tekanan yang berat. Nah, ini adalah contoh kode-kode SHE. Yang pertama itu ada multigrade, yaitu ada 10W40, 15W40, 20W50, dan SHE itu SHE monograde. Ada SHE 30, SHE 90, dan lain-lainnya yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu setelah kita memahami cara membaca kode SAE pada oli, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi viskositas pelumasan SAE berdasarkan karakteristik penggunaannya, yaitu oli monograde dan oli multigrade. Nah, oli monograde itu adalah pelumas yang mempunyai satu tingkatan viskositas saja. Misalnya SAE 30, SAE 90, yang artinya oli ini dirancang bekerja di suhu optimal hanya pada suatu rentang suhu tertentu saja. Oli jenis ini itu umumnya tuh digunakan pada saat kondisi operasi yang relatif stabil, di mana perubahan suhu itu tidak meningkat
secara signifikan. Apa sih keterbatasan dari oli monograde ini? Nah, kelemahan utama dari oli monograde itu adalah kurang fleksibel terhadap perubahan suhu. Pada suhu dingin, dia cenderung relatif kental, namun saat suhu panas itu dia akan terlalu encer. Dan juga performa juga bisa kurang optimal dalam menjaga kestabilan lapisan pelumas jika suhunya terlalu panas. Nah, yang selanjutnya nih ada oli multigrade. Berbeda dengan monograde, oli multigrade itu mempunyai dua tingkatan viskositas seperti SAE 10W, 10W 40, 15W 40, 20W 50. Oli ini dirancang agar tetap encer pada suhu rendah, namun tetap kental pada suhu tinggi. Nah, dengan demikian, satu jenis oli itu dapat digunakan di berbagai kondisi operasi. Apa sih keunggulan dari oli multigrade ini? Nah, oli multigrade itu memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, di antaranya itu mampu memberikan perlindungan optimal saat cold start atau saat dingin, atau maupun saat mesin sudah mencapai suhu kerja. Nah, selain itu oli ini juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar karena aliran pelumas lebih stabil serta memiliki interval pergantian oli yang relatif panjang dibandingkan dengan oli monograde. Nah, aplikasi di industri perkebunan kelapa sawit itu biasanya penggunaan oli multigrade itu lebih direkomendasikan karena kondisi operasi di industri perkebunan kelapa sawit kan sangat bervariasi, mulai dari start di pagi hari hingga bekerja di bawah suhu tinggi dengan beban yang berat. Nah, oleh karena itu oli seperti SAE 15W40 atau 20W50 itu menjadi pilihan yang umum yang digunakan di lapangan saat proses berlangsung. Oke, nah mungkin saya untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan grafik viskositas vs temperatur. Nah, perbandingan kurva viskositas. Di sini ada SAE 10W 40, 15W 40, 20W 50. Grafik menunjukkan hubungan viskositas pelumas terhadap perubahan temperatur. Oli multigrade seperti SAE 10W 40, 15W 40, dan 20W 50 memiliki karakteristik berbeda. Nah, dari tiga kurva ini, cara lihat mana yang paling cepat berubah itu dari kemiringan garisnya. Semakin curam garisnya, semakin besar pula perubahannya. Kalau kita perhatikan, di sini 10W40 garisnya paling curam, artinya dia paling cepat berubah saat suhu naik. Jadi kurang stabil di kondisi panas yang ekstrim. Selanjutnya itu 15W40. Dia ini ada di tengah, cukup stabil dan makannya paling sering dipakai di lapangan. Sedangkan 20W50 garisnya paling landai, paling stabil meski suhu terus naik. Lanjut. Selanjutnya ada pengaruh suhu lingkungan tropis pada pelumas. Iklim tropis Indonesia, suhu rata-ratanya itu 25 sampai 35 derajat sepanjang tahun. Kelembapan udara tinggi hingga 80 sampai 90%. Kondisi ekstrim saat musim kemarau. Nah, kondisi seperti ini ternyata cukup ekstrim bagi mesin-mesin yang beroperasi di area perkebunan. Karena beroperasi dengan waktu yang lama, membuat mesin di perkebunan cenderung bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Dampak pada viskositas. Nah, kondisi ini suhu tinggi menurunkan viskositas oli. Oli menjadi lebih encer dan film pelumas menipis, resiko kausan meningkat. Nah, kondisi panas tadi ternyata punya dampak langsung ke oli mesin. Suhu meningkat, viskositas oli akan menurun. Artinya oli jadi lebih encer dari seharusnya, yang mengakibatkan
gesekan antar logam meningkat dan resiko kausan komponen pun jadi lebih tinggi. Rekomendasi SAE tropis. SAE 15W40 atau 20W50 ideal untuk iklim tropis, viskositas stabil pada suhu operasi tinggi, perlindungan optimal. Nah, angka di belakang huruf W tadi itu menunjukkan kekentalan oli pada suhu kerja tinggi. Semakin besar angkanya, semakin kental oli tersebut di suhu panas. Kedua jenis oli ini punya ketahanan viskositas yang baik. Jadi walaupun suhu mesin naik, kekentalan oli tetap terjaga sehingga lapisan pelumas tidak mudah rusak dan perlindungan mesin tetap optimal. Selanjutnya, tips perawatan mesin. Periksa level oli secara rutin, gunakan oli berkualitas tinggi, perhatikan interval penggantian oli. Oke, saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman semua, kita masuk ke slide contoh kemasan pelumasan. Jadi pada slide ini kita dapat melihat beberapa contoh ya kemasan pelumas yang umum digunakan di lapangan. Nah itu ada Shell Rimula, ada Pertamina Mesran, dan ada Castrol GTX. Nah meskipun merek yang digunakan berbeda, prinsip utamanya dalam memilih pelumas bukan hanya berdasarkan merek, tetapi juga berdasarkan spesifikasi viskositas yang tercantum pada label tersebut. Nah, jadi perhatikan kode SAE pada kemasan oli. Sebagai contoh, pada kemasan Shell Rimula dan Castrol GTX terdapat kode SAE 15-40 atau 10W-40. Kode ini menunjukkan tingkat kekentalan atau viskositas oli pada suhu yang berbeda. Huruf W yang seperti dijelaskan teman kita tadi merupakan singkatan dari kata winter, yang merupakan menunjukkan performa oli pada suhu rendah atau saat mesin pertama kali dinyalakan. Angka yang berada sebelum huruf W menunjukkan kemampuan oli mengalir pada suhu dingin. Semakin kecil angkanya, semakin mudah oli bersirkulasi ketika mesin baru dihidupkan. Sedangkan angka yang berada setelah tanda hubung menunjukkan viskositas oli pada suhu kerja mesin, yaitu sekitar 100 derajat Celcius. Semakin besar angkanya, semakin kental oli tersebut pada kondisi temperatur tinggi. Jadi contoh intervensinya adalah oli SAE 15-40 memiliki karakteristik sebagai berikut. Angka 15W menunjukkan oli masih cukup encer saat suhu rendah. Angka 40 menunjukkan bahwa pada suhu operasi mesin, oli mampu mempertahankan lapisan pelindung yang cukup tebal untuk melindungi komponen dari gesekan. Karena memiliki dua angka viskositas, oli ini disebut oli multigrade, yang seperti dijelaskan oleh teman kita tadi. Hubungannya ke industri perkebunan apa? Dalam industri perkebunan, alat-alat seperti traktor, eskavator, wheel loader, dan genset sering bekerja dalam kondisi berat, sehingga temperatur lingkungan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penggunaan oli multigrade seperti SAE 15-40, 15W-40 sangat direkomendasikan karena mampu memberikan perlindungan baik saat mesin baru dihidupkan maupun ketika mesin telah bekerja dalam waktu yang lama. Selain itu, penggunaan oli yang sesuai standar SAE juga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi kawasan komponen, serta memperpanjang umur pakai mesin. Jadi pesan penting dalam contoh kemasan pelumas ini, ketika membeli pelumas jangan hanya melihat merek atau harga produk, pastikan selalu memastikan kode SAE pada kemasan dan sesuaikan dengan rekomendasi pabrik agar performa mesin tetap optimal. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Nah, di slide ini Jadi, yaitu aplikasi nyata pelumas di industri perkebunan. Nah, ini ditunjukkan beberapa contoh penerapan pelumas pada peralatan yang umum digunakan di industri perkebunan. Yang pertama adalah traktor perkebunan, menggunakan oli mesin dengan spesifikasi SAE 15W-40 API CI sampai 4. Oli ini cocok untuk mesin diesel yang bekerja dalam kondisi berat dan suhu lingkungan yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada pada genset diesel.
Biasanya digunakan oli SAE 10W sampai 30 atau 15W sampai 40. Nah, pelumas ini berfungsi mengurangi gesekan antar komponen mesin, menjaga suhu kerja, dan memperpanjang umur mesin. Nah, ketiga ada pada sistem hidrolik. Digunakan oli hidrolik seperti SAW 10W, SAE 10W atau ISO VG 46. Nah, oli hidrolik berfungsi sebagai media pengantar tenaga sekalipun eh, melumasi dan melindungi komponen hidrolik dari kehausan. Nah, dari contoh-contoh eh, penerapan itu dilihat bahwa setiap mesin memiliki kebutuhan pelumas yang berbeda sesuai dengan fungsi, beban kerja, dan kondisi operasinya. Oleh karena itu, pemilihan pelumas yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja efisiensi dan kendala peralatan di industri perkebunan. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa standar SAE memiliki peran penting dalam menentukan viskositas atau tingkat kekentalan oli pada berbagai kondisi temperatur operasi mesin. Oleh karena itu, pemilihan SAE harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin, kondisi kerja, dan lingkungan operasional. Standar SAE juga memiliki acuan global yang memastikan kompatibilitas pelumas dengan mesin sehingga performa dan perlindungan mesin dapat terjaga secara optimal. Penggunaan oli yang sesuai akan membantu mengurangi keausan, menjaga efisiensi kerja mesin, dan meminimalkan risiko kerusakan. Sebagai penutup dari saya, hal yang paling penting adalah selalu mengikuti rekomendasi perbaikan pabrikan mesin dalam memilih jenis pelumas. Dengan demikian, mesin perkebunan dapat beroperasi secara optimal, lebih andal, dan memiliki unsur pakai yang lebih panjang. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya untuk slide terakhir untuk rekomendasi praktis. Oke, baik, kita sudah memasuki rekomendasi praktis di slide akhir. Yang dimana itu panduan pemilihan pelumas SAE untuk industri perkebunan Indonesia berdasarkan aplikasi dan kondisi operasi. Yang pertama itu SAE 15W 40 diesel. Pilihan standar untuk mesin diesel perkebunan di iklim tropis di Indonesia, cocok untuk traktor dan alat berat. Angka 15W menunjukkan kemampuan di oli mengalir pada saat mesin dingin, sedangkan angka 40 menunjukkan kekentalan oli mesin saat bekerja pada suhu tinggi. Iklim tropis Indonesia. SAE 15W40 memberikan keseimbangan yang baik antara perlindungan komponen, pendinginan, dan efisiensi bahan bakar. Oleh karena itu, oli ini menjadi pilihan standar untuk operasi normal sehari-hari. Yang kedua itu SAE 20W50 Happy Dati. Memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan SAE 15W40 sehingga lapisan pelumas yang terbentuk lebih tebal. Pelumas ini cocok digunakan pada mesin yang bekerja dengan beban berat, temperatur tinggi, atau mesin yang sudah berumur dan memiliki celah komponen yang lebih besar akibat kehausan. Penggunaan SAE 20W sampai 50 dapat membantu mengurangi gesekan, menekan konsumsi oli, dan menjaga tekanan oli tetap stabil selama operasi berat. Yang ketiga itu gearbox SAE 90 atau 140. Untuk sistem transmisi, gardan dan gearbox tidak digunakan oli mesin, melainkan oli gear seperti SAE 90 atau SAE 140. Oli gear memiliki kemampuan menahan tekanan kontak yang sangat tinggi pada roda gigi. SAE 90 biasanya digunakan untuk kondisi operasi normal, sedangkan SAE 140 digunakan pada beban yang lebih berat dan suhu operasi yang lebih tinggi. Pemilihan harus mengacu pada rekomendasi pabrikan agar perlindungan roda gigi optimal dan umur gearbox lebih panjang. Yang keempat, cek manual dan interval. Meskipun SAE memberikan informasi mengenai tingkat kekentalan oli, pemilihan pelumas tidak boleh hanya sekedar berdasarkan angka SAE. Operator harus memperhatikan spesifikasi yang direkomendasikan pabrikan, seperti API atau ACA, karena spesifikasi tersebut
menunjukkan kualitas dan kemampuan oli. Selain itu, penggantian oli harus dilakukan sesuai interval yang telah ditentukan untuk mencegah penurunan performa pelumas yang dapat menyebabkan keausan mesin dan meningkatkan biaya perawatan. Mungkin sampai situ saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami membuka pertanyaan di sesi kolom komentar di bawah. Nah, mungkin teman-teman dari kelompok lain jika ingin memberikan pertanyaan tentang standar SAE itu bisa menulis di dalam kolom komentar dengan menyebutkan nama kelompok, dan satu kelompok itu maksimal itu 2 pertanyaan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Harapannya dari presentasi kami pada pagi hari ini itu tentang standar SAE itu dapat berguna atau menambah wawasan dari teman-teman semua dalam pengaplikasiannya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ataupun mungkin dalam praktik kerja lapangan pada masa yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.